Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fakih Afrizan Zidan, NIM 1910700383. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan revisi pesan-pesan bisnis. Nah, sebenarnya apa itu revisi pesan? Revisi pesan bisnis adalah kegiatan tahap terakhir dalam proses penyusunan pesan bisnis. Pada tahap ini dilakukan kegiatan menyunting, editing, menulis ulang, kemudian memproduksi pesan dan mencetak pesan. Nah, tahap revisi itu perlu dilakukan untuk memastikan agar pesan yang direncanakan atau disusun sudah bebas dari kesalahan. Nah, kegiatan pertama adalah kegiatan penyuntingan atau menyunting pesan yang biasa kita sebut sebagai editing. Ketika naskah selesai, kebanyakan orang akan beranggapan bahwa proses penyusunan pesan bisnis telah selesai pula. Padahal dalam penyusunan pesan bisnis perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Setelah penyusunan selesai, draft akan ditelaah ulang, direview, dan diperbaiki lagi pada sisi isi, organisasi, dan gaya bahasa. Kemudian evaluasi isi dan organisasi, di mana evaluasi ini dimulai dengan membaca secara cepat dan memusatkan perhatian pada isi, organisasi, dan format pesan. Kita bisa membandingkan draft pesan yang telah disusun dengan rencana semula. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi isi, organisasi, dan format pesan. Yang pertama, apakah sudah mencakup semua butir? Hal ini dapat kita lakukan untuk memudahkan kita dalam mengecek apakah pesan yang ingin kita kirim sudah lengkap atau belum. Kemudian, apakah susunan sudah bertalian secara logis. Hal ini dapat memudahkan kita untuk melakukan pengecekan apakah dari awal hingga akhir pesan yang ingin kita kirim sudah berkaitan atau belum. Kemudian, apakah sudah ada keseimbangan antara informasi umum dan spesifik, dimana ketika kita terlalu banyak menyampaikan informasi umum, justru informasi spesifik yang kemungkinan lebih penting akan terlewatkan. Kemudian, apakah gagasan yang paling penting sudah mendapat porsi yang cukup dan ditempatkan pada posisi menonjol. Hal ini juga berkaitan tadi, di mana dengan menempatkan informasi yang penting pada porsi yang cukup akan memudahkan penerima dalam menerima isi pesan yang ingin kita sampaikan. Kemudian, apakah data, dukungan, dan fakta sudah diperiksa ulang? Hal ini tentu akan memberikan keyakinan pada penerima pesan. Kemudian, apakah ada yang perlu ditambahkan dalam pesan yang ingin kita sampaikan? Itu juga bisa ditambahkan. Awal dan bagian akhir memiliki dampak yang paling besar bagi penerima. Kita harus memastikan bahwa bagian awal relevan, menarik, dan sesuai dengan reaksi penerima. Hal itu bisa membuat penerima membaca isi pesan kita hingga akhir. Kemudian bagian akhir juga harus dikaji ulang untuk memastikan bahwa gagasan pokok sudah lebih ringkas dan memberikan kesan positif bagi penerima. Ulang gaya bahasa dapat memberikan kemudahan bagi pengirim pesan dalam melakukan pengecekan terhadap beberapa hal, seperti apakah informasi yang penting sudah ditekankan secara efektif. Ketika informasi yang penting sudah ditekankan secara efektif, tentu saja akan memudahkan penerimaan pesan bagi pembaca. Kemudian, apakah paragraf memiliki topik yang jelas? Dengan topik yang jelas, tentu saja pembaca akan bisa mendapatkan isi inti pesan secara singkat. Kemudian, apakah peralihan antar gagasan jelas? Dengan begitu, pesan yang dikirim akan lebih terstruktur dan tidak terkesan loncat-loncat. Kemudian, apakah terdapat penggunaan bahasa yang asing atau berlebihan? Dengan dilakukan pengecekan, tentu saja kita bisa merevisi atau mengganti kata-kata yang berlebihan atau kata-kata yang asing tadi. Seperti itu. Menulis ulang pesan. Menurut Ernest Hemingway, tidak ada yang disebut menulis, yang ada hanya menulis ulang. Pada kenyataannya, pelaku bisnis sering melakukan kesalahan di mana hanya memindahkan kata-kata dan tidak benar-benar memperbaikinya. Kemudian tidak melakukan penulisan ulang karena dianggap membuang waktu dan mengirim dokumen pada saat-saat terakhir dibutuhkan. Nah, telah disampaikan bahwa sebenarnya dokumen bisnis dapat meninggalkan citra perusahaan, sehingga
dokumen atau pesan bisnis yang ingin disampaikan haruslah dibuat dengan sungguh-sungguh. Ketika menulis ulang, perhatian ditujukan pada setiap kata-kata yang memberikan kontribusi pada kalimat yang efektif dan pengembangan kalimat agar menjadi paragraf yang bertalian secara logis. Kita bisa menghapus atau menghilangkan beberapa bagian ungkapan atau kata-kata yang tidak perlu, sehingga dokumen atau pesan bisnis yang akan kita buat bisa lebih ringkas dan lebih mudah dipahami. Selanjutnya, memproduksi pesan. Saat ini produksi pesan sering menggunakan komputer, di mana ada banyak sekali aplikasi atau software yang bisa digunakan untuk mempermudah dalam memproduksi pesan. Dengan menggunakan software atau aplikasi komputer, kita bisa membuat desain yang lebih menarik agar pembaca lebih tertarik dengan isi pesan yang akan kita sampaikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar desain yang kita buat menarik dan efektif. Yang pertama adalah konsistensi. Pemakaian desain yang konsisten dalam seluruh isi dokumen akan membuat pembaca lebih senang dan nyaman ketika membaca pesan yang kita kirim. Misalnya penggunaan margin, jenis huruf, besar huruf, spasi yang serupa akan membuat mata lebih nyaman membaca pesan. Kemudian keseimbangan dan keterkendalian. Agar desain terlihat lebih menyenangkan, kita harus menjaga keseimbangan antara ruang, teks, gambar, dan ruang kosong. Kemudian ketika kita terlalu banyak menambahkan sentuhan dekoratif atau elemen-elemen yang kurang penting, justru bisa mendistract atau mengacaukan fokus pembaca dalam membaca pesan yang ingin kita sampaikan. Kemudian dengan rincian yang baik, tentu saja kita bisa memilih mana pesan yang akan disampaikan, mana yang akan dihapus agar pesan lebih ringkas dan efektif. Kemudian mencetak pesan. Setelah menyusun pesan dari awal hingga akhir, langkah terakhir adalah mencetak pesan. Meskipun saat ini komputer memiliki istilah apa yang Anda lihat itulah yang Anda dapat, kita harus tetap mencetak isi pesan atau dokumen untuk memastikan penampilan, margin, kebenaran nomor halaman, judul, gambar, dan rincian lainnya agar lebih yakin bahwa pesan siap didistribusikan. Nah, untuk mencetak dokumen yang belum selesai ini, kita bisa menggunakan quality yang lebih rendah untuk menghemat biaya. Setelah kita yakin bahwa semua dokumen yang ingin didistribusikan siap, kita bisa mencetak dengan best quality, kemudian didistribusikan kepada penerima. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum.